Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah arti dirimu dalam kehidupannya. Arti dirimu dalam kehidupannya. Yes, itu. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Arti dirimu dalam kehidupannya kira-kira apa ya? Aku juga belum tahu nih isinya seperti apa ya. Kita deg-degan bareng aja. Gimana kalian persiapan Idul Fitrinya? Buat yang merayakan, apa udah beli baju baru kah? Atau udah beliin baju orang tuanya kah, gitu maksudnya ya. Kalau udah dewasa kayak males ya beli baju. Aku juga kayaknya enggak beli baju juga, karena aku juga jualan baju ya, jadi nggak usah beli baju lah ya, males kayaknya. Yang penting puasanya aja ya, lancar-lancar kan. Terus gimana, udah pada persiapan apa, kayak bikin kue atau beli kue atau apa, atau kasih hampers ke sanak saudara gitu ya, bagi-bagi hampers ke orang-orang terdekat, orang-orang terkasih dan tersayang. Aku udah kirim sih, cuma beberapa aja ke orang-orang terdekat. Oke, aku kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang yang kamu mau cek energinya, arti dirimu. Nah, dirimunya itu siapa? Ya kamu. Di kehidupannya siapanya itu siapa? Nyanya ya siapa aja yang kamu mau tahu lah ya. Udah dewasa lah, terserah kalian siapa. ya udah, aku kasih waktu sebentar buat kalian membayangi seseorang. Sudah, kita langsung mulai. Arti dirimu dalam kehidupannya. Menurut aku ya, dia tuh kayak seseorang yang pasif, yang banyak diamnya, atau misterius gitu ya. Kalau kita lihat, kamu mungkin bisa membuat dia tuh bergerak tuh maksudnya kamu bisa bikin dia tuh action, melakukan sesuatu. Mungkin kamu bikin dia ke trigger gitu buat melakukan sesuatu. Mungkin yang tadinya awalnya dia orangnya pendiam atau nggak mau bergerak, nggak mau action, nah kamu bisa membuat dia tuh do something, melakukan sesuatu, action. Entah action buat kamu, atau action buat hubungan kalian, atau action buat apapun lah gitu ya. Dan aku lihat dia tuh mungkin kamu buat dia menjadi seseorang yang lebih dewasa. Kalau dia sebelumnya childish, kekanak-kanakan, terus jiwanya ya childish ya, masih yang kayak bocah gitu ya. Nah, kamu bikin dia tuh jadi lebih dewasa, lebih tenang, lebih kalem, berpikirnya juga jadi lebih dewasa. Dia beruntung sih, dia merasa beruntung bisa dekat, bisa kenal sama kamu. Dan mungkin dia merasakannya sebuah keberuntungan. Mungkin pas deket atau kenal sama kamu, berhubungan sama kamu, mungkin ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya dia. Ya banyak hal sih ya, kalau aku jelasin ya banyak. Dia mungkin jadi lebih percaya diri, yang tadinya dia itu orangnya insecure misalnya ya, insecure, nggak percaya diri, nggak confidence, terus dia jadi lebih confidence, lebih percaya diri lagi sama dirinya sendiri. Kamu jadi bikin dia jadi bikin dia lebih pede gitu, bikin dia lebih menunjukkan dirinya kalau dia tuh punya sesuatu di dalam diri dia. Jadi dia lebih percaya. Mungkin tadinya dia insecure, dia nggak pede, dia minderan orangnya, dia nggak yakin sama dirinya. Nah, pas ada kamu, terus kamu mungkin memberikan semangat atau memberikan arahan ke dia, kamu bisa meyakinkan dia.
kamu bisa memberikan banyak pencerahan buat dia nih, bisa memberikan banyak pencerahan, insight yang bagus. Mungkin dia jadi lebih apa ya, pas dia ada masalah, pas dia merasa butuh saran atau butuh nasihat, kamu tuh bisa kasih saran-saran dan nasihat yang membangun buat dia, kasih insight yang bagus ya. Dan aku lihat di sini arti dirimu dalam kehidupannya. Dia tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak ini, dia kayak nggak bisa lepas gitu dari kamu. Maksudnya nggak bisa lepas tuh apa ya? Dia jadi kayak bergantung sama kamu. Addiction, ya, sebuah addictionnya dalam hal apapun sih. Misalnya dia kagum sama kamu nggak bisa bikin dia berhenti buat mikirin kamu gitu. Kamu nggak bisa bikin dia move on dari kamu misalnya juga. Terus kamu nggak bisa bikin dia stop buat berharap sama kamu. Atau kamu misalnya udah putus nih sama dia, udah selesai hubungannya, tapi dia masih cari-cari kamu terus, komunikasi terus ke kamu. Nah, kamu tuh nggak bisa bikin dia berhenti buat nggak cari-cari kamu, buat nggak kepoin kamu, buat nggak stalking kamu. Dia nggak bisa stop buat stalking, buat kepoin kamu. Jadi tuh kayak dia ini ketergantungan, addiction, teradiksi sama kamu. Mungkin beberapa dari mereka ya, ada yang toksik, ada yang negatif ya. Terus kamu bisa buat dia jadi lebih baik, buat dia jadi lebih positif. Ya, mungkin kehidupan dia tuh kayak apa ya, terpengaruh dari lingkungan dia, dari keluarganya dia mungkin yang toksik, atau lingkungan dia yang toksik. Ya, dia tuh kayak sering bertindak sesuka hati, seenak-enaknya. Tapi pas ketemu kamu, kenal sama kamu, dia ngeliat nih kepribadian kamu. Akhirnya dia lihat kamu tuh kayak, kok kamu nggak gini ya, kok kamu nggak gitu ya. Akhirnya secara langsung nggak langsung gitu ya, dia jadi terpengaruh sama hal-hal positifnya kamu. Akhirnya dia lama-lama kayak berubah sendiri ya. Kalau ya seseorang tuh seharusnya nggak kayak gitu, nggak boleh negatif kayak gitu, nggak boleh seenak-enaknya. Nah, mungkin banyak dari mereka ya yang udah hopeless dalam hidupnya, ngerasa kayak nggak ada harapan di dalam hidupnya. Mungkin sebagian dari mereka tuh kayak nggak punya tujuan hidup, nggak punya harapan hidup. Pas dia kenal sama kamu, ngerasa kayak punya harapan, ngerasa kayak punya secercah harapan, ngerasa kayak punya sebuah cahaya gitu. Oh, ternyata kehidupan tuh kayak gini ya, nggak boleh asal ya, ternyata kayak gini kayak gitu. Akhirnya dia kayak punya sebuah harapan, ada sesuatu gitu yang dia pengen lakukan mungkin dalam hidupnya. Jadinya itu dia kayak lebih semangat jalanin hidup, jadi punya harapan-harapan lagi ya. Yang tadinya dia galau, terus yang tadinya dia negatif, anxiety, pas ketemu kamu tuh jadi, oh ternyata nggak boleh kayak gini ya. Pokoknya kamu membawa pengaruh positif deh, membawa pengaruh baik buat dia, buat hidupnya dia. Menurut sebagian mereka ya, pertemuan sama kamu tuh kayak sebuah keajaiban. Ya mungkin beberapa dari kalian pertemuannya itu kayak nggak sengaja gitu ya. Mungkin ketemu di mana, terus tiba-tiba kok jadi deket gitu ya. Akhirnya mungkin perkenalan kalian tanpa sengaja gitu ya. Kok tiba-tiba kok jadi sekarang bisa mudah aja gitu deket, gampang banget kalian deketnya gitu ya. Terus aku lihat di sini kamu membuat dia lebih optimis dalam menjalani hidupnya. Yang tadinya dia nggak punya harapan, nggak punya keinginan dan tujuan hidup, kamu membuat dia lebih optimis. Atau mungkin kamu mengenalkan dia ya ke seseorang atau ke beberapa orang. Nah itu tuh jadi sebuah manfaat buat dia. Misalnya kamu kenalin teman kamu nih si A ya, terus si A nawarin pekerjaan nih sama dia ya, nawarin sebuah project atau pekerjaan. Akhirnya kan dia dapat tuh pekerjaan itu.
ya sama aja kamu tuh membuka ini apa kan, rezeki buat dia gitu kan, karena kamu udah mengenalkan seseorang ke dia gitu, kamu membuka rezeki buat dia, keberuntungan ya kan. Nah itu contohnya ya, dia juga jadi lebih banyak ini mungkin apa, mengenal orang-orang, jadi kayak menambah networking, jaringan, kenal sama banyak orang gara-gara kamu ya. Nah banyak dari mereka tuh yang sukses karena kenal atau deket sama kamu. Iya, aku ngerasanya gitu. Ya mungkin kamu bantu dia dalam kesuksesan, atau mungkin kamu bantu dia uh, dalam mengerjakan sesuatu ya. Mungkin kamu mendukung dia secara verbal, atau kamu kasih dia bantuan, kamu tolong dia gitu dalam sesuatu, ya akhirnya dia sukses. Atau bisa juga mungkin kamu menemani dia dari nol, dari bawah, sampai dia akhirnya jadi sesuatu, jadi seseorang yang sukses. Nah, aku lihat di sini kayak mungkin kamu pernah ada di posisi ingin melakukan sesuatu yang gak baik atau negatif. Mungkin dia melarang kamu atau dia menghalangi kamu ya dalam melakukan hal yang buruk itu. Mungkin dia pernah ingin melakukan sesuatu yang gak baik atau yang negatif atau yang buruk ya. Terus kamu tuh menghalangi dia, kamu melarang dia. Dia tuh ngerasa jadi kayak apa ya, terselamatkan gitu karena bantuan kamu, karena pertolongan kamu. Dan aku lihat di sini arti dirimu dalam kehidupannya. Dia tuh jadi sering ngebayangin kamu ya. Nggak tahu apa itu sebuah arti. Pokoknya aku lihat dia di sini tuh kayak ngebayangin kamu. Terus mungkin kamu jadi seseorang yang apa ya, kayak kita tuh, kamu tuh jadi seorang ini loh, teladannya dia gitu. Kalau dia mau ngapa-ngapain atau dia ngelakuin sesuatu tuh dia lihat kamu dulu. Kamu tuh gimana? Oh, kamu tuh kehidupannya kayak gini gitu. Jadi itu istilahnya apa sih? Seseorang yang dia lihat, seseorang yang menjadi teladan buat dia. Iya. Nih, mungkin pas dia kenal sama kamu, atau dia dekat sama kamu ya, ada sesuatu yang dia lakuin, sesuatu yang baru yang dia lakuin. Misalnya pas dia kenal atau dekat sama kamu, dia memulai usaha yang baru gitu, terus kamu mendukung dia, kamu membantu dia. Nah itu, dia jadi merasa terbantu dalam melakukan sesuatu yang baru itu pas ada kamu. Dia kagum sih sama kamu, dia kagum ya. Mungkin kamu punya kelebihan atau apa gitu ya, dia kagum sama kamu. Bisa juga karena kamu jadi dia bertransformasi menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik ya. Entah karena disuruh sama kamu atau disemangatin sama kamu. Pokoknya bisa juga kamu tuh jadi seseorang yang jadi sebuah alasan dia berubah, jadi alasan dia bertransformasi jadi seseorang yang baru, yang lebih baik. Terus kamu mungkin membawa banyak peluang buat dia, membuka jalan buat dia ya. Misalnya kamu ditawarin pekerjaan sama dia, itu kan sama aja membuka peluang buat dia kan, buat masa depannya dia, buat jalan hidupnya juga. Nah terus dia tuh ada ini loh, ada hasrat di kamu. Arti kamu dalam kehidupannya ya, kamu itu bikin dia jadi semangat mungkin, berhasrat. Misalnya pas dia ngeliat foto kamu, dia jadi lebih semangat nih. Jadi kayak ada alasan buat dia tuh, oh aku pengen lebih semangat lagi nih, misalnya cari uang, supaya nanti kamu sama aku di masa depan hidupnya lebih baik gitu ya. Bisa kan begitu? Terus aku lihat gini, karena dia kenal atau deket sama kamu,
Kamu tuh jadi sebuah apa ya, seperti rumah, seperti keluarga buat dia. Iya, kayak apa ya, kalau dia perlu apa-apa dia carinya ke kamu, ya, atau dia dekat sama siapapun atau dia kemanapun nanti dia balik lagi tuh ke kamu, karena kamu tuh seperti keluarga, seperti sebuah rumah yang bisa terima dia apa adanya, yang selalu open, available kapanpun dia datang atau hadir ke hidup kamu selalu bisa menerima dia. Iya, kamu selalu bikin dia kayak tertarik gitu ke kamu, atau ketarik energinya bisa, pokoknya dia tuh kayak tertarik sama kamu, ada sesuatu dalam diri kamu tuh yang bikin dia tertarik. Atau gini, di antara orang-orang ya, di antara beberapa orang atau banyak orang, atau di antara banyak orang yang dekat sama dia atau yang mendekati dia, tapi dia tuh tertariknya ke kamu, entah gitu apa yang kamu punya gitu di dalam diri kamu, entah apa yang bikin dia kagum, tapi dia bisa gitu tertarik ke kamu, ya. Atau di antara banyak orang yang bikin dia tertarik, ya cuma kamu yang bikin dia tuh kayak paling tertarik ke kamu. Ya mungkin ada sesuatu gitu di dalam diri kamu ya, yang istimewa, yang spesial buat dia. Kamu itu selalu melakukan sesuatu dengan tulus, dari hati. Dia bisa ngeliat itu dari kamu. Iya, dia bisa ngeliat itu dari kamu. Terus kalau ngelakuin sesuatu tuh kamu kayak sampai tuntas, sampai selesai. Dia bisa lihat kamu yang sepenuh hati. Dan kamu itu seseorang yang stabil menurut dia. Ya mungkin stabilnya kamu ya bikin dia lebih tenang, ya bikin kalian hidupnya nggak ada konflik, bikin dia jadi lebih apa ya, lebih terbuka, lebih dewasa juga. Kalian itu kayak mempunyai sebuah koneksi, kamu tuh kayak terkoneksi sama dia, ya. Iya, jadi arti dirimu dalam kehidupannya ya kayak dia merasa sebuah koneksi sama kamu. Adanya sebuah koneksi, kalian selalu terhubung, selalu terkoneksi, walaupun berjauhan. Dan dia tuh ngerasa kamu tuh partner dalam kehidupan. Partner dalam kehidupan kan gak berarti harus menikah aja kan. Nah itu, dia ngerasa kamu tuh cocok sama dia. Dan mungkin gini, kalau ditanya siapa sih seseorang yang dia idamkan, siapa sosok yang ideal buat jadi pasangannya dia, atau siapa seseorang yang dia pengen untuk menemani dia selamanya gitu dalam kehidupan pernikahan atau dalam hidupnya, yaitu dia bisa jawab yaitu kamu gitu. Seseorang yang ideal, pasangan yang ideal, idaman buat dia tuh kamu. Kamu tuh seseorang yang apa ya, kayak tujuan hidupnya gitu. Misal dia dekat sama siapapun, ya nanti dia bakal kembalinya ke kamu, atau dia bakal carinya ke kamu, karena dia tuh pengennya ya sebenarnya mungkin seluruh hidupnya tuh sama kamu aja selamanya gitu, ya. Istilahnya kamu tuh partner yang cocok, dia ngerasa cocok sama kamu partner yang ideal buat dia. Mungkin ya banyak dari kalian itu orangnya sabar menerima dia tuh maksudnya menerima keadaannya dia, menerima karakter dia seperti apa. Kamu tuh sabar, bisa terima apa adanya dia. Ya mungkin menurut dia nggak semua orang bisa nerima dia, nggak semua orang bisa nerima dia yang kayak gini, kayak gitu, karakternya dia, sifat-sifatnya. Tapi itu kamu bisa nerima dia. Apalagi kalau misalnya dia orangnya temperamen, kamu sabar menghadapi dia. Nah berarti kan kamu spesial di mata dia, karena nggak semua orang bisa sesabar kamu, bisa nerima dia apa adanya gitu kayak kamu. Dan kamu juga orangnya nggak berubah-ubah menurut dia, stabil, nggak berubah-ubah. Misalnya ya apapun keadaan dia, kamu bisa terima dia terus-terusan. Kan ada orang yang berubah gini, di saat dia happy,
orang lain terima dia bisa, tapi di saat dia lagi down, di saat dia hidupnya di titik yang terendah gitu, ya orang lain bakalan berubah ke dia, nggak mungkin bisa terima dia gitu di saat dia titiknya lagi di bawah, di rendah, di saat dia titiknya lagi di bawah ya. Istilahnya apa ya, semua orang mungkin bisa terima kita di saat kita lagi happy, di saat kita punya apa-apa, tapi di saat dia lagi down, di saat dia lagi di titik terendah, nggak semua orang bisa terima. Nah, tapi kamu bisa terima dia. Mau dia lagi happy, mau dia punya segalanya, mau dia nggak punya apa-apa, kamu bisa terima dia. Nah, itulah kamu. Ya, kamu tuh konsisten, nggak berubah-ubah. Dia melihat kamu itu mungkin seseorang yang ambisius, ya, dalam meraih apapun yang kamu mau. Jadi dia itu kayak ikutan bersemangat juga. Terus aku lihat di sini kamu itu mungkin seseorang yang menghindari konflik walaupun ya kalian ada ketidakcocokan misalnya, walaupun kalian ada hal-hal yang kalian gak setuju, yang gak sepaham, tapi kamu tuh orangnya menghindari konflik. Bukan seseorang yang keras gitu, bukan seseorang yang cari-cari masalah sama dia, bukan seseorang yang tipenya troublemaker. Buat dia, kamu seseorang yang bantu dia healing. Mungkin kamu ketemu sama dia pas dia lagi putus, pas dia baru selesai hubungan sama seseorang, pas dia lagi putus. Nah, kamu tuh jadi bantu dia healing. Mungkin kamu kayak memberikan energi healing ke dia. Dia jadi ngerasa kayak lebih tenang, dia ngerasa heal, dia mungkin juga bisa move on karena kamu. Iya. Kalau kamu seseorang yang dari masa lalunya ya, dia ngerasa banyak memori sama kamu, ngerasa banyak kenangannya sama kamu, dan dia nggak bisa melupakan kenangan-kenangannya sama kamu. Dia selalu ingat. Entah selalu ingat atau sesekali dia sering ingat kamu. Kamu itu seseorang yang dia impikan, menurut dia tuh. Entah seseorang yang dia impikan, yang misalnya seseorang yang dia impikan bisa dia dapatkan sesuatu saat nanti, atau seseorang yang diharapkan bisa dia miliki entah kapan, atau kamu itu seseorang yang dia impikan, yang dia harapkan, atau dalam kesehariannya ya dia suka mengimpikan, mengidamkan, atau seseorang yang dia kagumi ya, atau istilahnya kamu tuh girl crush-nya dia lah gitu, atau woman crush-nya dia, girl crush, woman crush, atau boy crush gitu ya. Bisa jadi kamu dekat sama beberapa orang ya, atau ada beberapa orang yang mendekati kamu, tapi kamu tuh memilih dia. Itu jadi dia tuh ngerasa kayak, wah, kamu tuh banyak yang deketin, misalnya yang cantik-cantik deketin kamu, yang ganteng-ganteng deketin kamu, tapi kenapa kamu tuh milihnya dia? Nah itu, jadi dia tuh merasa spesial ya. Arti dirimu di kehidupannya. Mungkin kamu seseorang yang bisa mengendalikan dia. Ya, kamu tuh bisa handle dia. Misalnya dia seseorang yang emosional. Kamu tuh bisa handle dia di saat dia lagi marah, bisa bantu meredam emosinya dia, membuat dia lebih tenang. Kamu bisa mendirect dia juga, mengarahkan supaya dia tuh harus lakuin ini, supaya dia tuh lebih kayak teratur dalam hidupnya, supaya dia tuh lebih terarah, lebih disiplin dalam hidupnya. Dan dia mungkin mau dengerin omongan-omongannya kamu. Kamu tuh kayak punya power di dalam hidupnya. Kamu suruh dia ini itu dia bakal lakuin, karena mungkin ya itu sesuatu yang baik buat dia. Ya mungkin banyak orang, keluarga atau orang tuanya nyuruh dia ini itu berubah, dia nggak mau dengerin, tapi pas kamu yang nyuruh, dia mungkin mau dengerin. Nah, ada yang kayak gitu juga ya.
Kamu itu selalu mengungkapkan suatu kebenaran, kejujuran. Nah, itu hal positif dari kamu yang dia suka. Mungkin gak semua orang ya bisa sejujur kamu, bisa apa adanya kayak kamu. Dia melihat kamu itu seseorang yang baik, penuh cinta kasih, seseorang yang baiknya tuh tulus, ya. Dia merasakan kebaikan gitu dari kamu. Mungkin entah kamu baik ke dia atau kamu tuh suka melakukan sesuatu yang baik buat orang lain, entah apa. Nah, dia tuh ngeliat kayak kamu tuh baik banget ya gitu. Kamu suka melakukan kebaikan ya menurut dia, atau kamu suka bantu banyak orang, bantuin orang ya. Entah apa aja lah apa yang kamu lakuin, entah ya. Pokoknya dia ngeliat kamu tuh seseorang yang baik. Terus aku lihat apa ya? Mungkin dia tahu ya, kamu tuh ada spirit guides atau ada yang melindungi atau yang menjaga kamu. Ya kamu tuh kayak diberkati. Ya itulah yang dia lihat ya dari pandangannya dia. Nah, ini sambil kita lihat juga pandangan dia ke kamu tuh gimana ya. Menurut dia. Kamu tuh kayak ada yang menjaga, atau dalam hal apapun kamu tuh kayak hoki aja, beruntung aja gitu. Karena dia tahu ada seseorang yang menjaga kamu gitu, entah spirit guides atau ada malaikat pelindung. Bisa jadi ya, dia dekat sama beberapa orang, tapi cuma kamu yang bisa buat dia tertarik, cuma kamu yang bisa mematahkan hati dia. Misalnya dia punya mantan nih beberapa, terus dia putus juga sama kamu, tapi cuma kamu aja yang bisa bikin dia patah hati yang begitu dalam. Cuma kamu aja tuh yang kayak bisa bikin dia tuh broken heart, patah hati. Mungkin mantan-mantan yang lain ya udah setelah putus ya biasa aja, tapi pas putus dari kamu kok kayaknya beda gitu. Kok dia susah lupa sama kamu, kok dia susah move on. Nah, ada yang kayak gitu juga mikirnya. Tuh, kalau misalnya dia seseorang dari masa lalu kamu, dia tuh mikirnya kok dia ketarik terus energinya sama kamu ya. Kok susah lupa ya? Kok susah ya lepasin kamu nih dalam hidup aku? Kok aku keinget terus ya sama masa lalu kita ini, sama masa lalu kamu ini. Dia merasa kayak kamu sama dia tuh kayak sejalan, sefrekuensi, satu vibrasi yang sama. Kamu sama dia tuh kayak akur-akur. Mungkin sama yang lain ya dia deket sama orang lain kok nggak nyambung, kok nggak sefrekuensi. Tapi sama kamu tuh bisa sefrekuensi itu. Dia ngerasa hadirnya kamu tuh bikin hidup dia jadi lebih hidup, lebih berwarna, ya, lebih hidup lagi. Dan aku lihat di sini dia tuh kayak nurut ya sama kamu ya. Kayak kamu ngomong apa aja tuh dia mau dengerin, dia nurut. Kayak apa ya, kayak anak patuh ke orang tuanya gitu loh. Nah, menurut dia pas dia kenal sama kamu mungkin dia langsung ada perasaan ya kayaknya nih. Entah cinta pada pandangan pertama atau dia langsung tertarik sama kamu. Jadi dia ngerasanya tuh pas kenal atau baru ketemu kamu tuh langsung ada perasaan. Kayak ada sebuah perasaan yang dia rasain gitu. Ada feeling dia pas ketemu atau baru pertama kali ngeliat kamu. First impression. Terus aku lihat mungkin kamu, kalau dia seseorang yang haus kasih sayang, kalau dia seseorang yang gak merasakan cinta kasih atau kasih sayang dari keluarga atau siapapun orang terdekat, tapi kamu tuh bisa sayang ke dia, bisa kasih sayang yang tulus, kasih sayang ke dia, memberikan kasih sayang. Mungkin kamu juga ada jiwa keibuan atau kebapaan ya, kamu jadi bisa memperhatikan dia, sayang sama dia bisa ngelihat itu dari kamu. Kamu benar-benar tulus memperhatikan dia. Mungkin orang-orang nggak sesayang itu sama dia, nggak seperhatian itu, atau mungkin keluarganya juga cuek, orang tuanya juga mungkin
apa ya, biasa aja ke dia, tapi kamu tuh bisa sayang sama dia. Kayak dia merasakan cinta dan kasih sayang yang tulus, best ever gitu. Kayak orang lain tuh nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang kayak kamu, ya. Nah, mungkin dia pernah punya masalah, atau dia pernah down, atau punya big problem. Nah, kamu tuh ada di saat dia lagi ada masalah. Makanya dia jadi kayak keinget kamu terus, atau dia nggak bisa melupakan momen itu. Pas dia lagi ada masalah tuh, kamu ada buat dia. Kamu bisa memberikan kebahagiaan buat dia, atau dia melihat happiness di dalam diri kamu, atau ya buat dia tuh kamu ya happiness, kebahagiaannya dia. Kamu itu mungkin apa ya istilahnya ya, bisa dijadiin teman, bisa dijadiin pasangan, pacar, terus ya pokoknya kamu all in one lah gitu, ya. Bisa dijadiin teman, pacar, pasangan, atau apa aja tuh bisa, ya. Mungkin kamu juga orangnya gampang beradaptasi. Misalnya dia pernah bawa kamu gitu ke circle-nya dia, ke teman-temannya dia. Nah, kamu tuh bisa beradaptasi. Atau mungkin dia lihat orang tuh banyak yang tertarik sama kamu. Tapi kamu kenapa tertariknya sama dia? Nah, itu kan bikin dia jadi kayak, kok bisa gitu. Jadi kan dia kagum sama kamu. Yang membuat dia kagum juga mungkin banyak orang yang percaya sama kamu, banyak orang yang mau deket sama kamu, atau dia lihat kamu tuh mungkin banyak pengikut kali ya. Bisa juga beberapa dari kalian ya, mungkin di dalam kehidupannya atau dalam kehidupan sosial media, kamu tuh punya banyak followers mungkin ya. Banyak yang apa ya, kamu bisa menginfluence gitu orang-orang sekitar kamu atau followers kamu. Nah, dia lihat kamu orang seperti itu ya, dia kagum lihatnya. Kalau dia udah deket sama kamu gitu, kayak dunia milik berdua, itu bikin dia lupa sama segalanya, sama apapun. Jadi dia fokusnya tuh ke kamu aja. Bikin dia jadi apa ya, nggak mau deket sama siapapun, bikin dia jadi lupa sama apapun mungkin. Jadi dia tuh fokusnya ke kamu terus, ya. Mungkin dia ada keinginan ya buat traveling atau pergi sama kamu. Iya, jadi itu apa ya, istilahnya kalau ditanya dia mau pergi kemana gitu. Misalnya dia punya keinginan gitu ya buat keliling dunia atau pergi traveling. Iya, dia bakal jawab dia pengen traveling sama kamu ke suatu tempat atau kemana. Aku lihat di sini ya, mungkin pas dia deket, pas dia kenal kamu, pas dia punya hubungan kamu, dia merasakan banyak keberuntungan. Ya mungkin kamu kayak bawa hoki gitu ke dalam hidupnya. Kan ada kan misalnya kita dekat sama orang, kok kayaknya gue hoki terus ya, atau kita dekat sama orang, kok kayaknya gue apes terus ya. Nah, ada yang kan kayak gitu. Nah, dia mikirnya tuh kamu membawa keberuntungan buat dia, hidupnya dia. Kamu membawa kebaikan, kesejahteraan. Hidupnya dia tuh jadi lebih sejahtera, lebih banyak keberuntungan. Iya. Membuat dia juga lebih tenang. Kau mungkin seseorang yang bisa menenangkan dia. Dan ada jiwa-jiwa ini ya, pemimpin di kamu tuh. Kau bisa ngasih tahu dia, atau kamu bisa mengayomi dia. Kau bisa ngasih tahu hal-hal yang baik, atau kau bisa mengajarkan dia mungkin. Ini itu akhirnya dia tuh mau dengerin kamu. Tuh, kamu tuh sebuah tujuan hidup. Misalnya gini, ya udahlah kalian terserah nih berdua sama siapa aja ya berhubungan, atau pacaran terserah sama siapa aja, tapi suatu saat nanti di akhir aku bakalan nikahnya sama kamu gitu, aku bakalan cari kamu, atau kamu tuh tujuan akhir aku. Nah, ada yang kayak gitu mikirnya juga, atau ada yang mikirin dia kenal sama kamu, dia dipertemukan sama kamu tuh sebuah takdir.
takdir semesta ya. Kalian memang ditakdirkan buat bertemu, buat mengenal, buat terkoneksi atau punya hubungan juga. Atau ada juga yang mikirnya gini, mungkin dia merasakan sebuah karma ya. Nah, dia tuh dapat karmanya dari kamu. Mungkin dia pernah menyakiti kamu atau bikin kamu sedih atau apa. Nah, dia mikirnya yang terjadi dalam hidup dia ini ya adalah karma atas perbuatannya dari kamu karena pernah menyakiti kamu. Ada juga loh yang mikir kayak gitu. Ya. Dia juga merasakan banyak pengalaman dari kamu. Entah kamu yang banyak pengalaman dan kamu berbagi ke dia, atau karena kamu mungkin berhubungan sama dia cukup lama, jadi dia merasakan ya banyaklah pengalaman yang dia ambil gitu dari kamu, dari hubungan kalian. Banyak hikmah juga yang dia ambil, banyak pelajaran yang dia ambil. Dia juga jadi lebih ini ya, mungkin kamu seseorang yang punya empati yang cukup besar. Mungkin dia ngerasa kayak kamu tuh peduli banget sama dia. Atau mungkin dia seseorang yang tadinya tuh apa ya, egonya tinggi, orangnya tuh keras mungkin ya. Pas kenal sama kamu dia jadi lebih punya empati gitu ke orang-orang. Jadi dia tuh lebih sensitif, lebih peka ke orang-orang. Tadinya dia cuek atau nggak peduli ya, egonya tinggi nih. Dia nggak peduli sama sekitarnya. Pas dekat sama kamu dia jadi lebih terbuka ya, lebih peduli sama sekitarnya, punya jiwa empati, perhatian sama orang lain. Mungkin juga kamu orangnya dewasa, bijak, dia juga jadi ini kebawa gitu, bijaknya kamu, dewasanya kamu, tenangnya kamu ya. Mungkin kamu juga orang yang punya wawasan luas, pintar ya, cerdas. Dari kamu tuh dia jadi apa ya, jadi tahu banyak hal. Kamu ngasih tahu dia ini itu, dia jadi banyak belajar dari kamu juga ini itu, tentang wawasan atau tentang apapun ya. Ada mungkin dari kamu yang religius, tadinya dia biasa aja nih ya dalam keagamaan. Kamu mengajarkan dia mungkin dalam keagamaan, dia ngeliat kamu mungkin rajin ibadah, jadi dia pengen juga rajin ibadah. Kok bisa ya kamu rajin ibadah? Nah, jadi dia tuh entah lebih rajin ibadah atau dia jadi lebih mengenal tentang keagamaan, tentang sisi ketuhanan. Iya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini inisial, huruf, dan zodiak. Bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Bisa jadi ini inisial, huruf, dan zodiak seseorang yang menganggap kamu tuh berarti dalam hidupnya. Cie. Ada zodiak Sagittarius, Aries, Leo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Libra. Inisial hurufnya ada huruf U, F, W, J, E, P, Q, X, K, V ya. Oke, ini aja gengs. Thank you for watching ya. Tapi kalau zodiaknya nggak ada dan hurufnya nggak ada, bukan berarti kamu tuh nggak ada artinya buat dia ya. Jadi nggak usah baper ya. Thank you for watching. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.